Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Mr. Nyox Jelahuya Papcopaye di channel Zagrin Indonesia. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 12 Agustus 2020 Masehi. Sekarang kita berada di jam 9.30 di meeting room Munzalan Tower. Dan kali ini kita akan menyapa dulu Sobat Zagrin seluruh Indonesia, karena kita akan berbincang-bincang dengan salah satu kawan kita yang sudah melalang buana dan makan asam garam di gerakan yang dahsyat yang akan kita obrolkan pada hari ini. Teman-teman semuanya, berkenaan dengan reuni Zagrin Nasional, kita mengangkat satu tema besar yang dahsyat, yaitu refleksi santri membangun negeri melalui gerakan yang berorientasi keumatan. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung bertanya kepada Ustadz Luqmanul Hakim tentang tema besar ini. Tapi sebelumnya saya mau sapa dan salaman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ustadz. Bil khair, alhamdulillah, Mr. Nyox. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Masya Selamat Allah. datang di Pondok Munzalan. Selamat datang di Masjid Kapal. Masjid Kapal Munzalan. Sapa dulu Sobat Zagrin Ustadz. Assalamualaikum teman-teman Zagrin semuanya. Barakallahu fikum. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol nanti insya Allah. Dengan Mr. Ustadz, Nyox. kembali ke tema besar kita yang akan kita usung di acara reuni nanti. Ya. Tentang refleksi santri membangun negeri melalui gerakan yang berorientasi keumatan. Apa maksud dari refleksi? Kenapa santri? Kenapa pula membangun negeri? Dan kenapa kita mesti melakukan gerakan yang berorientasi keumatan? Monggo Ustaz. Oke. Alhamdulillah kemarin kita kumpul di Jawa Tengah, ya kan, kumpul dengan Mr. Nyox, kumpul dengan Mr. Ustadz Imam, Kiai Imam, dan semua teman-teman Zagrin yang hadir di Jawa Tengah kemarin di Grobogan. Dari situ saya melihat teman-teman itu datang nggak punya kepentingan. Teman-teman Zagrin tuh Mr. Nyox datang nggak punya kepentingan, kecuali silaturahim. Dan yang jelas di lubuk hati terdalam masih ada kecintaan terhadap pondok pesantrennya. Masya Allah. Benar nggak? Betul. Ada orang sahabat kita, nggak boleh sebut nama ya, itu dia bilang saya nggak akan mau ketemu anak pondok sebelum jadi orang sukses. Nah, ternyata Allah bikin bisnisnya bangkrut, mau nggak mau ketemu orang pondok. Iya, siap. Nah jadi teman-teman, kita tuh nggak pernah bisa lepas dari gontor. Walaupun kita sudah di luar sekian tahun, bahasa Arab kita masih ada loh. Dengar kata-kata tajamu, jarius sobah, salator rohah, ya nggak? Kaifakaman. Kaifakaman, kaifasayuka, tanjib kolil dong. Itu tuh kalimat-kalimat yang pasti bikin kita rindu. Betul nggak Nyok? Betul. Kita nggak ketemu sudah berapa tahun? 17 ya. 17 tahun. Tapi kenapa begitu ketemu langsung klop, langsung cocok lagi, langsung connect lagi? Karena kita pernah santri bersama. Pernah jadi santri. Nah maka teman-teman semua, refleksi santri yang kita usung pada kali hari ini adalah bagaimana mereminder ulang, mengingatkan ulang. Kita semua ini adalah thalib. Nahnu thalib. Kita ini santri yang pernah dibesarkan pakai susu, diminum rame-rame pakai satu ember, yang itu pakai misjab. Itu nggak ada di dunia lain kecuali fi ma'had. Masya Allah. Bikin makrona pakai air ambil dari keran. Kohwah pakai kaleng cat. Itu cuma di pondok. Ember cat itu loh Nyok. Siap. Taman ta'rif ya, pastilah. Migrofah. Jadi malam dipakai untuk nyuci, ditumpahkan dulu pakaiannya, dipakai untuk sinak makrona, habis itu selesai, masukkan lagi pakaiannya. Itu cuma insan ma'had yang berani dan nggak sakit perut. Nah jadi kita merefleksi kita adalah santri. Tapi ya kalau cuma sekedar sadar santri, akhirnya cuma tajamu, ngomong-ngomongin bahasa Arab, bahasa-bahasa yang nggak ini, keburukan-keburukan dulu, mungkin aib-aib di masa pondok, itu aja yang diputar-putar. Maka kita tambah narasinya setelah refleksi santri, oh kita ini punya kiai, kiai kita di Gontor, kita ini pakai kopiah hitam, simbol kita ini santri, pakai hizam, pakai ikat pinggang, pakai celana kain, ya mau pakai celana jeans boleh juga, asal jangan punya sifat jin gitu aja kan. Siap. Lalu setelah kita ini jadi santri, ya nyapo gitu loh. Kalau kata orang Ponorogo tuh nyapo. Emang ngapain sudah jadi santri? Maka santri itu harus membangun negeri.
berkontribusi. Karena dulu pondok kita ya kan didirikan oleh orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang tulus, berhasil dengan izin Allah membangun negeri. As-sabiqunal awwalun. Ada orang-orang yang besar di dalam dunia politik, di dunia dakwah, dunia dan seterusnya. Lalu kita ini yang alumni 2003 ini nyapo gitu loh. Mau ngapain? Apakah mau tajamuk makrunah saja? Mau main hatal mamat? Mau main futsal hatal mamat? Mau cuma sekedar ngonong-ngonong warung kopi ngerokok sampai mati atau gimana? Atau kita harus buat sesuatu. Nah, kalau kita pengen buat sesuatu, maka kita harus berjalan berjamaah. Karena fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu nggak bisa menjelajah atau menerobos orang yang berjamaah. Maka kita perlu bareng-bareng. Nah, lalu kenapa kita harus membangun negeri? Karena umat ini sedang lapar. Umat ini sedang menjadi yatim hari ini, ya kan? Umat ini bingung mau mengadukan masalahnya kemana. Banyak anak-anak yang nggak bisa nih. Jangankan umat, kita saja sesama Zagrin ini, masya Allah, kita dengar teman-teman banyak yang masih susah, dipecat dari perusahaannya. Ya ada mungkin yang sukses banget, yang susah nolongso sekali. Nah kalau kita nggak ada kumpul silaturahim, mudah-mudahan lewat wasilah ini kita bisa saling berkolaborasi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sehingga nantinya umat ini bisa merasakan hadirnya kita. Hadirnya teman-teman Zagrin, nanti kita akan kolaborasi yang disiplin ilmunya amal pendidikan, kita kumpul amal pendidikan. Sudah banyak profesor-profesor, sudah banyak doktor-doktor. Ayo ilmu antum kita pakai untuk ilmuwan nafi'an. Yang pengusaha-pengusaha, ayo gabung satu kelompok, bikin usaha, bikin bisnis yang bisa berkontribusi. Jadi Utsman bin Affan sekalian. Lalu yang punya dunia sosial, nolong orang, bantu orang, berkontribusi di bidang sosial, ayo silakan. Nah maka saya ajak Mr. Nyok, Mr. Ateng, Mr. Gepeng, dan Ustadz Heli dan Pak Kiai Imam Ali Muharram untuk datang ke Pontianak melihat bagaimana gerakan yang dimulai dengan gerakan yang sederhana, kecil, yaitu mengumpulkan beras, dengan izin Allah bisa tersebar di seluruh Indonesia. Itu baru satu Lukman. Bisa bayangkan kalau semua Zagrin, pendekar-pendekar yang ada di Zagrin yang menonton ini turun gunung semua, bergerak semua, pasti saya yakin bisa banyak kemaslahatan yang bisa kita rasakan dan bisa dirasakan oleh umat. Maka ada sebuah tagline yang tadi kita bilang, membuat pergerakan berbasis umat. Karena umat ini misalnya tidak akan pernah peduli apa yang kita miliki. I don't care what you have. Umat akan bilang gitu, saya nggak peduli apa yang kamu miliki. I don't care what you have, but what you have done for us. Apa yang sudah kalian lakukan untuk kami. Karena ijazah gontor kita nggak laku di masyarakat kalau kita tunjukin. Ana khirij ma'at. Summa, kata umat. So what gitu loh. Terus gue harus bilang wow gitu. Nah umat kan akan tanya, antum alumni gontor bisa ngasih apa? Maka kiai kita, pimpinan pondok kita selalu mengatakan berulang-ulang, orang besar di mata gontor adalah orang yang mau mengajarkan ngaji, mengajarkan Quran, walaupun di sebuah tempat atau daerah yang terpencil. Kenapa gontor mendefinisikan orang besar itu seperti itu? Karena orang besar yang dimaksud oleh gontor itu orang yang mau mengajar di sebuah tempat terpencil. Karena saat di situnya itu tempat itu goiru masyhur. Nggak ada kepentingan, nggak ada duitnya juga gitu loh. Tapi yang mahal dan dihargai oleh gontor adalah kontribusinya. What you give, what you have done. Maka Kiai Hasan sering bilang gini, give. Nggak ada take and give dalam Islam. Yang ada tuh give, dan give. Maka umat ini sedang menunggu kiprah para santri. Umat ini sedang menunggu kiprah para ustadz yang pintar-pintar itu. Yang sudah profesor, doktor. Antum berjuang di universitas, mantap. Berjuang di bisnis, keren. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk ke Cina. Pintu gerbangnya dia masuk apa? Lewat pintu apa dia? Tijarah. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas misi utamanya ngapain ke Cina? Berdakwah kan? Menyebarkan Islam. Maka santri bisa masuk lewat pintu sosial, santri gontor bisa masuk lewat pintu ekonomi, lewat pintu dakwah, pintu taklim, ya kan? Pintu bahasa kayak Mr. Nyo, pintu properti kayak Mr. Gepeng, pintu apapun masuklah. Udkhuluha min abwabin mutafarriqah. Tapi abwabun mutafarriqah itu kita punya wihdatul hadaf, kita punya tujuan yang sama. Ngapain kita? We are santri, membangun negeri. Begitu Mr. Masya Allah, dahsyat ya Lukman. Berarti refleksi santri membangun negeri ini pada hakikatnya punya satu tujuan untuk mengingatkan kita kembali
kepada setiap kita, khususnya Zagrin, Ya. bahwa kita adalah santri. Mungkin 17 tahun keluar dari pondok kita sudah lupa bahwa kita santri, dan santri mesti punya satu gerakan, dan itu berorientasi keumatan. Ya. Baik teman-teman semuanya, Santri demikian harus berkontribusi, harus memberi. harus memberi, berkontribusi, dan kita harus punya satu gerakan tasfiyatul khutwah, satu komando, Satu komando. biar bisa menggetarkan Indonesia Iya. dengan gerakan-gerakan yang akan kita kerjakan. Ya. Teman-teman semuanya, demikian yang bisa disampaikan oleh Yai Lukman. Ini menjadi satu trigger awal, satu mukadimah, dan nanti akan kita tindak lanjuti di dalam satu acara, salah satu program di acara reuni nanti, insya Allah. Itu kira-kira ini berapa lama, berapa jam ini kira-kira kalau Ustadz Lukman kita kasih waktu, materi untuk memberikan pencerahan kepada kita yang mungkin lupakan jati diri kita sebagai seorang santri. Nggak ada lah, saya ini kan tolib juga gitu loh. Ya, kultum, kuliah terserah antum. Ya, kita diskusi ngobrol ya. Mungkin kita bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 10 menit, bisa 1 jam. Ya paling lama mungkin 1 jam misalnya. Kita ngobrol, diskusi, mereminder saja, mengingatkan falsafah pondok, mengingatkan lagi tentang kenapa kita harus jadi santri. Contoh ya, kalimat yang kita nggak pernah boleh lupa. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Nah nanti kita akan merecall, memanggil maklumat-maklumat sabikoh dulu di pondok. Siap, Masya Gitu. Allah. Nah, makanya sepertinya nggak seru kalau cuma nonton YouTube ini aja misalnya, Woks. Gitu ya? Harus datang nanti Harus bulan datang. Desember, ya kan? Makanya teman-teman, karena ini semakin dahsyat, video-video kita bikin biar merangsang teman-teman semuanya udah datang di reuni nanti. Maka ada pengumuman dari saya yang diamanai Ketua Angkatan untuk menjadi Ketua Panitia Reuni Zakirin Nasional. Yang pertama, boleh ya? Saya memberikan pengumuman. Yang pertama, buat teman-teman yang punya kapabilitas, monggo mari ambil bagian menjadi panitia nasional di divisi apa saja. Kalau saya ditanya divisi apa yang ada, terserah dulu. Pokoknya siapapun yang merasa punya kapabilitas, masuk aja. Divisinya dibikin sendiri, istilahnya dibikin sendiri. Yang penting ketika sudah ikrar mau jadi bagian dari panitia nasional, ya yuk kita kerja nyata. Karena waktu kita tinggal 3-4 bulanan lagi. Yang kedua, yang di daerahnya, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua, Sulawesi, yang belum ada PJ-nya untuk pendataan dan koordinasi bagaimana nantinya berangkat dari tempat itu, kami meminta harus ada 1 orang yang ikhlas untuk menjadi PJ dan mengurusi teman-temannya yang masih belum mau bergerak atau belum ada greget untuk reuni ini. 3, buat teman-teman yang jauh khususnya, persiapkan segalanya dari sekarang, yaitu tiket PP-nya, cuti kegiatan, tabungan pribadi barangkali ketika mau ke Jawa nanti, dan lain-lainnya. Yang keempat, yang mau berbagi talenta monggo. Misalkan ada nih teman kita Suryanto misalkan punya satu program pembuatan language laboratory dan mau berbagi, ya monggo kerso. Syukur-syukur gratis karena kita ingin berbagi di dalam intern kita sendiri Zagrin, kemudian kita nanti akan berbagi keluar di luar dari kita. Dan saya yakin banyak teman-teman yang punya bisnis, punya talenta, punya apa yang bisa di-share. Sehingga nanti satu ketika mengatakan, oke, tak gratiskan untuk semua pondok, khususnya yang dipegang sama Zagrin, maka yang lain nanti akan tersulut untuk menggratiskannya lagi. Yang terakhir, di dalam kepanitiaan ini, saya selaku pribadi yang ditunjuk lebih senang jikalau antum teman-teman semuanya Sobat Zagrin menawarkan diri menjadi panitia. Menawarkan diri menjadi panitia itu biasanya kerjanya dahsyat, ikhlas, dan tidak mut-mutan. Sekalipun dia nanti dibully, sekalipun nanti dia ada halangan, pasti ketika punya tujuan ikhlas, serampang, sikat, tujuan harus tercapai. Dan yang kedua, kalau memang tidak ada yang menawarkan diri, kami akan menawari atau menawarkan ke dia dengan menyenggol. Teman-teman semuanya, insya Allah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Imam Ali Muharram selaku divisi penggalangan dana, kita akan sekuat tenaga nanti menggratiskan semua dana-dana yang seharusnya itu kita bebankan di dalam saweran. Semuanya gratis insya Allah, sehingga teman-teman cukup datang saja
di acara reuni tersebut. Ustadz Lukman, mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup? Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa dibukakan pintu rezekinya. Amin. Dikasih kesempatan, dikasih sehat, Amin. bisa punya waktu yang luang, bisa. Jadi niatnya datang tuh untuk nuntut ilmu. Amin. Niatnya datang untuk silaturahim. Silaturahim. Karena kalau niatnya untuk nuntut ilmu, pahalanya pahala jihad. Siap. Ya kan? Kalau niatnya untuk silaturahim, maka dibukakan pintu rezeki. Pintu rezeki. Pintu saudara, pintu kebaikan insya Allah. Jadi kita tunggu di acara reuni nasional. Layak. Masya Allah. Demikian teman-teman, tetap pantau kami di channel Zagrin Indonesia bersama seluruh Sobat Zagrin yang akan kita temui di seluruh Indonesia. Kita masih punya waktu 3-4 bulan keliling Indonesia. Santri Gontor keliling Indonesia. Saya Zagrin, yes. Saya Zagrin, yes. Saya Zagrin, yes. Hada wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.